Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart says, when I am lost, you find me. When I'm in need, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang ke-127, ayat yang pertama dan kedua. Mari saudara yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Saudara, kedua ayat ini mengajarkan kepada kita. Dan kalau kita lihat ayat yang pertama dimulai dengan kata nyanyian ziarah oleh siapa? Salomo. Siapa yang tidak kenal Salomo? Raja yang sangat berhikmat. Raja yang kaya akan pengalaman hidup. Dan Salomo mengatakan, mengisahkan kehidupannya. Ternyata semua yang dimiliki, semua kekayaan itu sia-sia apabila bukan Tuhan yang membangunnya. Apabila bukan Tuhan yang mengawal kehidupan kita. Sia-sialah orang yang membangun rumah. Atau orang yang membangun kehidupannya, membangun kesejahteraannya. Kalau itu bukan diawali oleh Tuhan dan dilakukan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang berusaha untuk memulai sesuatu yang baru, mari kita memulainya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena sia-sia. Mungkin saudara katakan, saya punya kekuatan yang besar, saya punya kepintaran. Saudara, kekuatan kita hanya akan membawa kita sejauh kita kuat. Ketika kita sudah mulai lelah, maka berhentilah kita. Uang kita hanya akan membawa kita sejauh sampai harta kita habis. Apabila sudah habis, maka habislah kita. Teman kita, kolega kita hanya akan membawa sejauh di mana dia mungkin masih hidup dan mau berbuat baik. Setelah itu, habislah semuanya. Apalagi yang mau kita andalkan, kekuatan tubuh kita. Hanya akan membawa kita sejauh di mana kita masih produktif. Kalau kita sudah tidak produktif, maka akan disikut kanan, sikut kiri, habislah kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyadari, mengenal siapa Allah kita. Bahwa Allah itu mau untuk menolong kita semua. Amin. Allah sanggup untuk menolong kita semua. Ketika saya merenungkan firman ini, ada banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang menjadi senjata dalam hidup kita? Kalau senjata dalam hidup kita adalah uang kita, masih terlalu banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Dan saya juga yakin orang yang 10 besar terkaya di negeri kita pun itu belum tentu mereka yang paling kaya di negeri kita. Karena masih banyak orang-orang yang tidak tercatat dalam daftar itu yang lebih kaya. Oleh karena itu kita tidak bisa bilang aku sudah paling kaya misalnya di Mojokerto. Tidak bisa. Sekaya-kaya apa saudara, uang itu bisa hilang dengan sekejap. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, sakit penyakit sehingga harus kehilangan ratusan juta bahkan sampai miliaran.
uang itu bisa hilang. Saudara tidak bisa katakan uangku banyak maka aku damai. Saudara, kalau semakin banyak uang maka semakin tidak damai menurut dunia. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jangan kita katakan uangku banyak, aku sanggup melakukan segala perkara karena ada uangku. Alkitab mencatat cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau kita mengandalkan kekuatan uang kita, habislah kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan pikiran kita, ini yang juga berbahaya saudara. Saya pintar, saya lulus cum laude, saya pasti bisa menjalankan semua usaha saya. Habislah kita. Kalau kita mengatakan aku bisa karena aku sanggup, otakku pintar, aku punya banyak cara, aku punya banyak langkah-langkah yang bisa aku kerjakan. Saudara, dunia ini penuh dengan kejutan, betul atau betul? Hari ini apa yang kita lakukan bisa nampak sukses, tapi besok sudah berbeda lagi. Oleh karena itu lebih baik kita mengandalkan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Maka Tuhan akan menghormati kita semua. Dikatakan sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Semua pekerjaan manusia yang mengindependenkan diri daripada Tuhan, atau artinya melepaskan diri dari Tuhan, semuanya Alkitab katakan sia-sia. Dengan kekuatan kita, dengan segala usaha kita, dengan channel-channel yang kita miliki, itu tidak menjamin bahwa kita akan menang dan sukses. Tapi kalau kita berjalan, melakukan segala sesuatu dengan Tuhan yang menjadi rekan kerja kita, maka bisa dipastikan semuanya berjalan dengan baik. Apakah besok akan langsung sukses? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menghakimi seperti demikian. Mungkin saudara mulai berpikir, oke, hari ini saya mengawali usaha dengan Tuhan, besok pasti sukses. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Tapi Tuhan cuma mengajarkan, andalkan aku, maka mujizat pasti akan terjadi. Saudara, satu kalimat yang saudara harus sama-sama camkan di dalam pikiran kita. Tuhan tidak ingin kita untuk mengerti Dia, tetapi Tuhan ingin kita untuk mengenal siapa Dia. Apa bedanya? Kalau kita mengerti Tuhan, maka setelah kita mengerti Tuhan, kita lepaskan Tuhan karena kita punya pengertiannya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita bukan terpancang kepada hikmat yang luar biasa, tetapi kita terpancang kepada mengapa Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, kalau kita renungkan alam semesta saja, bumi ini kurang lebih lingkar garisnya, diameternya 12.800 km. Garis tengah, bukan ukurannya, garis tengahnya saja. Jadi dari inti bumi ke luar bumi itu 12.800 km. Dan bayangkan matahari. Sebuah matahari, sebuah bintang yang menerangi kita, kurang lebih kalau saudara mau mengukur besarnya matahari dengan bumi, maka saudara membutuhkan 1,3 juta bumi untuk bisa menandingi besarnya matahari, baru matahari. Dan matahari itu hanyalah salah satu bintang dari galaksi kita. Dan di galaksi kita ada 200 miliar bintang yang lain selain matahari, yang lebih besar dari matahari. Dan kalau saudara berbicara mengenai alam semesta, dari 200 miliar itu tadi, itu baru dinamakan satu galaksi. Nah, di dalam alam semesta kita ada 500 juta galaksi. Saudara bisa mulai berpikir, bayangkan angka-angka tadi, sekecil apa kita? Sama matahari aja 1,3 juta butuh bumi ini untuk menyamai matahari. Matahari adalah salah satu dari 200 miliar bintang yang ada di galaksi.
Dan alam semesta ini terdiri dari 500 juta galaksi. Tidak bisa membayangkan? Tidak apa-apa saudara, saya juga bingung kadang-kadang. Tapi ini menggambarkan bahwa kita yang sekecil ini sedang duduk di tempat ini masih diberi nafas. Kok Tuhan sebegitunya? Nah marilah kita mengenal siapa Tuhan kita. Dia yang menciptakan semuanya yang begitu besar itu hanya dengan mengatakan jadilah. Tetapi manusia diciptakan dengan tangannya sendiri. Mari kita mengenal siapa Tuhan kita. Tangannya yang tidak digunakan untuk menciptakan alam semesta binatang dan tumbuhan. Tuhan hanya berkata jadilah bunga ini. Jadilah binatang ini. Jadilah planet ini. Jadilah alam semesta ini dan sebagainya. Tetapi manusia dibentuk hidungnya dan sebagainya. Karena Tuhan pingin kita untuk mengenal siapa yang membentuk kita. Amin saudara. Oleh karena itu Mazmur ini mengatakan ayat yang kedua, sia-sialah kalau kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Artinya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita mengatakan aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan roti untuk kehidupanku. Tanpa Tuhan itu sia-sia. Karena tanpa Tuhan apa yang kita dapatkan itu hanya sebatas yang kita pikirkan itu cukup. Padahal Tuhan menyiapkan yang lebih besar lagi. Pilihan ada di tangan kita mau yang lebih dari Tuhan atau dengan pikiran kita saja. Saya tidak berusaha untuk menggurui saudara semua, tetapi lebih baik kita berpegang kepada Tuhan. Karena Dia tahu kapasitas kita, seberapa banyak yang bisa kita terima. Mazmur ini mengajarkan manusia untuk berpegang kepada Tuhan, untuk menggantungkan diri kepada Tuhan. Dalam membangun sesuatu yang sukses dan untuk bisa bertahan lama, kita butuh Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan diri kita, saya akan ulangi lagi, semuanya itu hanya temporary, sementara. Banyak orang yang mengandalkan gerejaku hebat. Gereja pun kalau tidak ada Tuhan Yesus, temporary, sementara. Gereja kalau yang memimpin adalah orang, bukan Tuhan, semuanya itu sementara. Berapa banyak kita mendengar kesaksian usaha yang sudah runtuh, ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan pulihkan. Keluarga yang sudah mulai hancur, ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan pulihkan. Nah Tuhan mengajarkan kepada kita, sebelum itu terjadi, andalkan Tuhan dulu. Amin saudara. Mari semuanya senyum, karena dari atas ini kelihatan banyak yang kurang senyum saudara. Andalkan Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mungkin banyak orang di kanan kiri yang akan mencibir kita. Orang ini terlalu rohani, lo biarkan. Bukan urusan dia, tapi urusan kita dengan Tuhan. Amin. Mungkin banyak orang yang akan mencaci maki kita. Terlalu gaya orang ini. Biarkan, ini hidupku bukan hidupmu kok, menengok. Diam, tidak usah banyak komentar. Masih berkomentar, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu saudara. Biarkan orang banyak berkomentar, biarkan banyak orang memfitnah kita. Bagiannya mereka, tanggung jawabnya mereka sama Tuhan. Bagian kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, ayat yang kedua dikatakan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu bangun. Apa saudara? Pada saat-saat kita tidak mengharapkannya, Tuhan masih memberikannya kepada kita. Kurang baik apa Tuhan kita? Sebab Ia memberikan yang dicintainya pada waktu tidur. Mari baca bersama-sama ayat yang kedua ini sekali lagi. 1, 2, 3. Sia-sialah. Amin. Ayat yang kedua menjelaskan providensia Allah, penyediaan Allah itu yang membuat kita bisa tidur nyenyak pada malam hari.
Saudara silahkan jujur pada diri sendiri. Tadi malam siapa yang tidurnya tidak nyenyak, saudara? Tidak usah angkat tangan, angkat hati pada Tuhan saja. Dan katakan, Tuhan, tidurku tidak nyenyak karena banyak pikiran. Nah, pagi hari ini berkata, Tuhan, nanti malam Tuhan, tak tebus, mau tidur yang nyenyak Tuhan. Tidak mau khawatir, tidak mau banyak berpikir. Karena sia-sialah aku banyak berpikir kalau tidak ada Tuhan yang berjalan bersamaku. Sia-sialah aku bekerja keras kalau aku tidak mengandalkan Tuhan yang berjalan di depanku. Nanti malam atau setelah ini, saudara tinggalkan tempat ini. Mulai sesuatu dengan sebuah pengenalan yang baru. Tuhan, aku tahu Engkau memberikannya kepadaku ketika aku masih tidur. Maka ketika aku membuka mata, Engkau tetap memberikannya kepadaku. Oh, sungguh baik Tuhan kita. Saudara juga boleh tambahkan catatan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 sampai 32. Kita akan baca dengan singkat saja sebagai pembanding bagi kita semua. Matius pasal 6 ayat yang ke-26 sampai 32. Saya akan bacakan secara cepat, saudara boleh menyimak bersama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Teguran yang keras bagi kita semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa Bapamu yang di surga tahu kalau kita perlu. Amin. Bapa kita yang di surga sudah tahu. Mungkin saat ini, kalau saudara bisa membayangkan bersama-sama, Tuhan di surga sedang begini. Ngerti ya nak, aku ini tahu. Tapi kok belum dapat? Karena mungkin kita kurang percaya. Karena kita masih khawatir, sehingga tadi malam tidak bisa tidur. Sehingga di ibadah pagi ini ya sedikit ngantuk-ngantuk. Karena tadi malam tidurnya tidak nyenyak. Ingat saudara, Bapa kita yang di surga tahu apa yang kita butuhkan. Bagian kita hanya tetap menghormati Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tidak khawatir. Tapi saya bisa khawatir, lo bisa khawatir, tapi jangan diterus-teruskan khawatir. Hentikan khawatirnya dan mengenal Allah kita yang baik. Ayat yang terakhir. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir bagi kita semua. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saudara percayakan kuasa firman Tuhan? Amin. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau. Amin. Siapa yang bertindak saudara? Tuhan. Berarti saya tidak boleh bekerja, tetapi Tuhan yang akan membuka jalan. Berarti saya tidak boleh berpikir, tapi biar Tuhan yang menangani segala kekhawatiran kita. Berarti saya tidak boleh mendidik anak-anak saya, didiklah anak-anak kita, tapi biar Tuhan yang melakukan sisanya. Biar Tuhan yang melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Amin. Mengapa kok saya bisa berani berkhotbah ini? Karena saya melakukannya. Kalau tidak berani melakukan maka tidak akan dikhotbahkan.
Mari kita sama-sama lakukan percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik bagi kita semua. Saudara percaya Tuhan yang akan bertindak? Mari yang percaya boleh berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ambil waktu sejenak sebelum kita meninggalkan tempat ini. Mungkin saudara sudah mengatakan percaya hingga ratusan kali, tapi belum terjadi apa-apa. Tapi jangan khawatir saudara. Apa yang kita katakan itu dihitung oleh Tuhan. Mungkin kita sudah ribuan kali mengatakan aku percaya Tuhan, tapi belum terjadi apa-apa. Bukan urusan kita untuk mengkhawatirkan itu. Urusan kita hanya tetap hidup benar, menghormati Tuhan dan tetap percaya. Kapan mujizat itu terjadi? Bukan urusan kita untuk mengerti, tapi urusan kita untuk mengenal bahwa Allah kita ketika menjanjikan mujizat pasti digenapi dalam hidup kita semua. Mungkin ada saudara yang sudah menerima mujizat, terus berpegang supaya mujizat-mujizat berikutnya terjadi dalam hidup kita semua. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang akan bertindak Tuhan Yesus. Dan kami hanya akan mengucapkan syukur di depan banyak orang. Karena Engkau begitu dapat kami andalkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika kami memandang segala ciptaan-Mu rumput. Yang hari ini ada dan besok sudah hilang. Tapi Engkau tetap mendandaninya. Maka kami semakin yakin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami tergeletak sendirian. Ketika kami memandang bunga-bunga di padang yang begitu indah, sehingga keindahannya melebihi pakaian Raja Salomo, maka kami yakin Tuhan yang sama, Engkau memelihara kami sepanjang hidup ini. Oh Yesus, biarkan kami yang lemah dikuatkan, kami yang imannya sudah mengecil, Engkau membuat kami semakin lebih percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari sekarang kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kita lakukan berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap menghormati Tuhan karena Tuhan menghormati kita semuanya. Mari saudara, pandang kehidupan kita ke depan ini dengan penuh pengharapan karena Tuhan akan bertindak bagi kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.